Dan kalau si Jenny ini tersendak atau tidak bisa menelan makanan, si Clark ini akan menumpahkan makanan itu ke muka Jenny. Wah, Clark. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Jenny Willy, seorang gadis yang diisolasi selama 13 tahun oleh ayahnya, yang membuatnya menjadi anak yang terbelakang dan juga memiliki kelainan mental. Bahkan karena isolasi yang dia alami membuatnya sulit berjalan, sulit berbicara dan juga sulit menelan makanan. Ditambah lagi dia juga mengalami trauma. Kisah dari Jenny ini guys bisa dibilang sangat-sangat menyedihkan, karena selain disekap dia juga sering disiksa oleh ayah kandungnya sendiri. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, Jenny ini dilahirkan dengan nama Susan. Dia dilahirkan pada tahun 1957. Dia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Irene Oglesby. Nah, pada saat kecil, Irene ini sempat mengalami kecelakaan yang membuat kepalanya cedera parah dan akhirnya membuat salah satu matanya terhambat dari segi penglihatan. Jadi salah satu matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Terus bapaknya bernama Clark Willy. Dia ini bekerja sebagai seorang mekanik pesawat terbang. Kedua orang tua Jenny ini bertemu di Los Angeles. Nah, sebelum menikah mereka berdua ini terlihat seperti pasangan yang bahagia, kayak orang-orang pacaran pada umumnya. Nah, setelah mereka berdua ini menikah, mereka pun tinggal di Arcadia, California. Dan asal kalian semua tahu, setelah mereka berdua ini menikah, si Clark ini mulai menjadi sosok manusia yang kejam. Dia melarang istrinya keluar rumah, bahkan sering juga memukul istrinya. Sementara itu guys, penglihatan Irene semakin memburuk gara-gara katarak yang parah, sehingga membuat dia sangat-sangat bergantung kepada suaminya. Jadi dia tidak bisa meninggalkan suaminya. Nah, selanjutnya 5 tahun setelah mereka menikah, Irene akhirnya hamil anak pertamanya. Nah, pada saat hamil, si Irene ini sering dipukuli oleh si Clark, gara-gara dia tidak suka anak-anak dan juga tidak ingin memiliki seorang anak. Bahkan dia juga sempat mencoba untuk mencekik leher Irene sampai mati, tapi untungnya gagal guys. Dan pada akhirnya walaupun Irene ini sering dipukul oleh suaminya, dia tetap bertahan dan berhasil melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Dorothy Willy. Cuman guys, karena si Clark ini tidak suka suara bayi, sementara yang namanya bayi kan pasti bersuara, pasti menangis. Akhirnya si Clark ini meletakkan Dorothy di garasi rumahnya. Dan pada akhirnya membuat si Dorothy terkena pneumonia atau radang paru-paru, yang membuatnya meninggal dunia di umurnya yang masih 10 minggu. Terus guys, selanjutnya 1 tahun kemudian lahir lagi anak kedua mereka yang diberi nama Robert. Cuman pada saat dilahirkan si Robert ini menderita cacat bawaan dan akhirnya meninggal dunia 2 hari setelah dia dilahirkan. Terus 3 tahun kemudian lahir lagi anak ketiga mereka yang diberi nama John. John ini lahir dalam keadaan sehat dan juga tidak bernasib seperti kakak pertamanya, Dorothy. Dia tetap dibiarkan hidup sama bapaknya. Tapi guys, dalam perkembangannya, si John ini sempat mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan juga bahasa. Akhirnya ketika dia berumur 4 tahun, neneknya, ibu dari Irene, mengambil asuh John dan merawatnya beberapa bulan. Dan setelah menunjukkan perkembangan yang baik, akhirnya si John dikembalikan kepada ibunya, Irene. Nah, selanjutnya 5 tahun kemudian setelah dilahirkannya John, Jenny alias Susan pun dilahirkan. Pada saat dilahirkan, si Jenny ini guys menunjukkan tanda-tanda adanya cacat bawaan. Dan juga dia butuh transfusi darah. Tapi untungnya pada akhirnya dia pun dinyatakan sehat. Tapi pada saat si Jenny ini berumur 3 bulan, hasil pemeriksaan dari tim medis menemukan sedikit masalah di pinggul Jenny. Dan mereka berpendapat bahwa hal ini akan membuat Jenny susah berjalan ketika dia besar nanti. Nah, selanjutnya guys, pada umur 11 bulan, berat badan si Jenny ini mulai menurun. Tapi dia masih sehat dan juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kelainan mental. Terus ketika dia ini berumur 14 bulan, dia dibawa ke dokter anak-anak gara-gara terkena demam dan juga terkena pneumonitis. Dan pada saat diperiksa oleh dokter ini mengatakan kalau kemungkinan besar si Jenny ini mengalami keterbelakangan mental dan juga disfungsi otak. Tapi belum diagnosis pasti guys, masih dalam perkiraan. Terus selanjutnya 6 bulan kemudian ketika si Jenny ini berumur 20 bulan, ibu Clark meninggal dunia gara-gara menjadi korban tabrak lari. Nah, kematian ibunya ini membuat Clark sangat-sangat sedih. Ditambah lagi si penabrak ini cuma dihukum percobaan gara-gara dia mengemudi dalam kondisi mabuk. Jadi istilahnya nggak sengaja menabrak. Nah, akhirnya karena hal ini membuat si Clark menjadi delusi. Dan pada masa inilah si Clark alias ayah dari Jenny merasa bahwa masyarakat sudah mengecewakannya dan dia berpikir bahwa dia harus melindungi keluarganya dari dunia luar. Dia pun akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan kemudian pindah ke rumah ibunya bersama istri dan juga kedua anaknya. Ayah Clark sudah meninggal dunia ketika dia masih kecil gara-gara dia disambar petir. Jadi setelah ibunya meninggal dunia, rumah itu kosong. Dan di rumah inilah dia pun akan mengisolasi keluarganya.
Nah, setelah mereka semua pindah, Jenny ditempatkan di kamar belakang rumah, sementara dia dan juga John di kamar tengah. Kamar Jenny ini guys memiliki dua jendela yang terkadang dibiarkan terbuka sedikit. Nah, dari jendela ini Jenny bisa melihat langit dan juga rumah tetangga. Terus benda-benda yang ada di dalam kamar Jenny hanya ada ranjang, kursi, tirai, 3 buah furnitur, dan juga 2 jas hujan plastik yang digantung di dinding. Nah, di dalam kamar itulah guys Jenny dikurung oleh ayahnya sendiri. Pada saat siang hari kurang lebih sekitar 13 jam, Clark akan mengikat Jenny di toilet duduk anak-anak dengan menggunakan jaket pengekang. Dan pada saat Jenny ini dikurung, dia cuma menggunakan popok dan juga cuma bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Terus pada saat malam hari, Jenny ini biasanya diikat di tempat tidurnya dan juga dipasung sama bapaknya, sehingga lengan dan juga kaki Jenny tidak bisa bergerak. Bahkan Jenny ini juga pernah dikurung semalaman di dalam toilet dalam kondisi terikat. Jadi guys, Clark melakukan semua itu kepada Jenny karena dia yakin dan juga percaya bahwa Jenny ini mengalami keterbelakangan mental. Jadi dia sengaja menyiksa anaknya karena hal itu. Terus guys, penyiksaan yang dialami oleh Jenny bukan hanya diikat, tapi ketika si Jenny ini bersuara, berisik, si Clark akan memukulnya dengan papan besar. Jadi di dalam kamar Jenny sudah disiapin papan besar sama si Clark. Nah, kalau si Jenny ini bersuara atau berisik, maka akan langsung dipukul dengan papan besar oleh si Clark, bapaknya sendiri. Bahkan asal kalian semua tahu, si Clark ini sengaja memanjangkan kukunya hanya untuk digunakan mencakar kulit Jenny. Terus biasanya untuk membuat Jenny ini takut dan juga diam, bapaknya atau si Clark ini akan menggonggong seperti. Tidak ada yang tahu guys kenapa si Clark ini harus bersikap seperti seekor. Tapi ada yang berpendapat kalau si Clark ini sudah menganggap dirinya sebagai penjaga. Nah, gara-gara kelakuan bapaknya ini akhirnya membuat si Jenny takut dan tidak mau mengeluarkan suara. Tapi walaupun sehari-harinya Jenny ini disiksa, dia tetap diberikan makan oleh bapaknya 3 kali sehari. Tapi dalam porsi yang sedikit guys. Dia hanya diberikan makanan bayi, sereal, pablum, kadang-kadang juga telur rebus, dan tentunya air. Nah, pada saat diberikan makanan, si Clark ini akan menyuapi Jenny dengan cepat dan memaksanya untuk mengunyah makanan itu dengan cepat juga. Dan kalau si Jenny ini tersendak atau tidak bisa menelan makanan, si Clark ini akan menumpahkan makanan itu ke muka Jenny. Wah, Clark. Tapi kadang-kadang juga guys, ibu Jenny, Irene, masuk secara diam-diam ke kamar Jenny untuk memberikannya makanan sekitar pukul 11 malam. Karena porsi makanan yang diberikan Clark kepada Jenny sangat sedikit, sementara si Jenny ini dalam proses pertumbuhan. Jadi dia berusaha untuk membantu anaknya. Tapi Irene tidak bisa berbuat banyak guys, karena dia juga sering dipukul sama suaminya. Terus si Clark ini kan tidak suka dengan suara kebisingan guys. Bahkan televisi maupun radio saja tidak ada di dalam rumahnya. Dan yang paling parahnya lagi, dia juga melarang Irene maupun John untuk ngobrol di dalam rumah tanpa seizinnya. Mereka berdua juga dilarang berbicara dengan Jenny. Makanya Jenny tumbuh di dalam rumah itu hanya ditemani dengan kesepian dan juga kesunyian. Hanya sedikit sekali suara yang pernah dia dengar. Makanya dia ini tidak bisa memahami bahasa manusia dengan baik. Tapi dia tetap merespon ketika nama dia dipanggil. Terus di dalam rumah itu juga, si Clark tidak pernah mengizinkan siapapun untuk keluar dari rumah itu, kecuali si John. Karena John ini sekolah. Jadi dia dibolehkan untuk keluar rumah untuk sekolah. Tapi setelah sekolah, dia tidak boleh keluar dari rumah itu. Kehidupan dari keluarga Clark ini benar-benar sangat-sangat tertutup guys. Sampai-sampai tetangga mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu terjadi sebuah penyiksaan dan juga penganiayaan. Bahkan tetangga mereka juga tidak tahu bahwa di dalam rumah itu ada Jenny. Tetangga mereka tahunya kalau anak si Clark hanya ada John dan tidak ada Jenny. Sementara itu guys, ibu Jenny, Irene, tidak bisa berbuat banyak untuk menolong putrinya. Karena terus-terusan dipukul oleh suaminya dan juga diancam akan dibunuh kalau dia ini berani melapor kepada pihak kepolisian, kepada kedua orang tuanya atau kepada tetangganya. Begitu juga dengan si John. Dia dipaksa untuk menutup mulutnya dan merahasiakan semua perbuatan bapaknya di rumah. Si John ini juga sering dipukul di dalam rumahnya, seiring dengan bertambahnya umurnya. Bahkan paling parahnya guys, si John ini juga sering dipaksa untuk ikut menyiksa si Jenny. Dan kalau dia menolak, dia bakalan disiksa lebih parah daripada Jenny. Makanya dia tidak bisa melawan bapaknya dan tetap mengikuti perintah dari bapaknya. Dan asal kalian semua tahu guys, si Clark ini pernah mengatakan kepada Irene, istrinya, kalau Jenny ini bakalan meninggal dunia di umurnya yang ke-12 tahun. Dan dia berjanji kepada istrinya kalau si Jenny ini tetap hidup lebih dari 12 tahun, dia mengizinkan Irene untuk mencari pertolongan untuk Jenny. Tapi ternyata guys, si Clark ini ingkar janji. Walaupun si Jenny ini telah melewati umurnya yang ke-12 tahun, kondisinya tidak pernah berubah, tetap sama. Jadi pada bulan Oktober tahun 1970, dimana pada saat itu si Jenny ini sudah berumur 13 tahun 6 bulan. Si Clark dan juga Irene bertengkar hebat guys. Si Irene ini mengancam Clark akan kabur dari rumah kalau tidak diizinkan menelpon orang tuanya. Akhirnya si Clark ini mengalah kepada Irene. Dan Irene pun berhasil menelpon kedua orang tuanya. Nah, pada saat si Irene ini menelpon kedua orang tuanya, si Clark justru pergi dan meninggalkan rumah. Nah, pada saat itu Irene mengambil kesempatan untuk membawa Jenny kabur dan tinggal bersama kedua orang tuanya.
Sementara si John yang pada saat itu berumur 18 tahun sudah kabur lebih dulu dan tinggal di rumah temannya. Nah selanjutnya 3 minggu kemudian pada tanggal 4 November, Irene dan juga Jenny mengunjungi Temple City, California untuk mengajukan uang tunjangan bagi orang buta. Nah pada saat mereka sampai ternyata mereka berdua ini salah masuk kantor. Mereka berdua justru masuk ke dalam kantor layanan sosial masyarakat tepat di sebelah kantor pengajuan uang tunjangan itu. Terus pada saat mereka berdua masuk, mereka pun langsung disapa oleh karyawan kantor pelayanan sosial masyarakat itu. Nah pada saat karyawan kantor itu melihat Irene dan juga anaknya, para pekerja sosial itu langsung sadar kalau ada sesuatu yang aneh dengan Jenny. Mereka ini bahkan berpikir kalau Jenny adalah anak autis dan berumur sekitar 6 atau 7 tahun karena terlihat dari perilakunya. Padahal Jenny pada saat itu berumur lebih dari 13 tahun. Akhirnya setelah Irene ini disapa, dia pun diwawancarai oleh pekerja sosial di kantor itu. Irene pun menceritakan semua yang telah dialami oleh Jenny selama 13 tahun dalam hidupnya. Nah setelah mendengar cerita dari Irene, pihak pekerja sosial langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan akhirnya Clark pun berhasil ditangkap. Sementara Jenny dibawa ke rumah sakit anak Los Angeles. Nah pada tanggal 17 November, kasus Jenny ini mulai terdengar di media dan juga menjadi perhatian lokal maupun nasional. Banyak media yang nekat menemui ayah Jenny untuk diwawancarai. Namun si Clark ini tidak pernah mau membuka mulutnya kepada siapapun, baik itu pihak media maupun pihak kepolisian. Dan pada akhirnya pada tanggal 20 November, tepat di hari persidangan Clark atas kasus penganiayaan anak, dia melakukan bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Polisi menemukan 2 pesan Clark bersama dengan jasadnya. Yang pertama ditujukan untuk John, anaknya. Dia mengatakan, "Jadilah anak yang baik, aku mencintaimu." Dan satu lagi pesannya ditujukan kepada pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah bisa mengerti. Sebenarnya Irene, ibu dari Jenny ini juga sempat menjadi tersangka guys. Karena dia tinggal di rumah yang sama dengan suaminya, tapi tidak pernah berusaha untuk menolong Jenny. Tapi John memberikan kesaksian kalau ibunya telah mendedikasikan seluruh kasih sayangnya kepada Jenny. Pengacara dari Irene juga mengatakan kalau penglihatannya yang lemah dan juga pukulan dan siksaan dari suaminya yang membuatnya tidak bisa melindungi anak-anaknya. Akhirnya tuduhan terhadap Irene dibatalkan. Sejak awal kedatangannya di rumah sakit anak California, si Jenny ini sangat pucat dan juga kekurangan gizi guys. Tingginya sekitar 1,37 meter dengan berat badan 27 kg. Terus ada bekas ikatan tali di tubuhnya dan juga memar hitam di bokongnya. Dan walaupun kondisi penglihatan dari Jenny ini normal, tapi dia ini tidak bisa memfokuskan penglihatannya di jarak lebih dari 3 meter. Sesuai dengan ukuran kamarnya, tempat dia dikurung selama 13 tahun. Terus pada saat awal perawatan, si Jenny ini tidak responsif. Tapi lama-kelamaan dia mulai suka dengan boneka kecil dan kemudian menjadikannya sebagai teman mainnya. Terus beberapa hari kemudian dia mulai berjalan, berpakaian sendiri, dan juga menggunakan toilet sendiri, tanpa dipaksa. Walaupun dia ini masih sering ngumpul. Tapi lama-kelamaan dia ini bisa mengontrolnya dan semakin membaik. Di tempat dia dirawat inilah guys, nama dia diganti dari Susan menjadi Jenny. Dengan maksud untuk merahasiakan identitas aslinya. Nah sebulan kemudian setelah si Jenny ini mendapatkan perawatan, kondisinya semakin membaik guys. Dia mulai akrab dengan orang-orang dewasa yang dekat dengan dia. Dia juga mulai mengenal bentuk dan juga objek berdasarkan nama. Dan lama-kelamaan dia juga mulai merangkai kata untuk mengekspresikan pikirannya. Jenny pernah ditanya oleh perawatnya, apa yang terjadi kepada kamu ketika kamu masih tinggal di rumah? Jenny ini guys berbicara dengan kosakatanya sendiri dan dengan cara terputus-putus dan juga terbata-bata. Inti kalimatnya dia mengatakan father hit arm dan juga father make me cry. Terus selanjutnya dari segi keterampilan motoriknya, Jenny ini guys sangat lemah. Dia tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa mengunyah, dan juga sulit menelan makanan padat. Bahkan makanan yang lembek pun kadang-kadang tidak bisa dia telan. Selain itu dia juga suka meludah dan mengeluarkan air liurnya. Dia juga terus mengendus-ngendus dan meniupkan hidungnya ke benda-benda yang tiba-tiba ada di dekatnya. Sementara ketika si Jenny ini marah, dia akan langsung menyakiti dirinya sendiri. Tapi tanpa ekspresi dan juga tidak menangis. Bahkan ada yang mengatakan kalau si Jenny ini tidak pernah menangis dalam hidupnya. Terus Jenny ini juga sangat trauma dengan suara kucing dan juga suara mungkin karena bapaknya ini suka menggeretaknya dengan suara ketika dia disekap di dalam kamarnya. Terus berdasarkan hasil pemeriksaan, si Jenny ini sebenarnya tidak bisu. Cuman terbatas dalam kata-kata. Dia juga bukan anak autis. Dan juga tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan otak dari dirinya. Tapi beberapa ilmuwan berkata bahwa si Jenny ini mengalami keterbelakangan mental sejak dia lahir. Tapi ada juga ilmuwan yang berkata walaupun dia memiliki kesulitan emosional, tapi dia ini tidak mengalami keterbelakangan mental. Karena Jenny ini memberikan perkembangan yang baik setiap tahunnya semenjak dia dirawat. Dimana hal seperti itu akan sangat sulit untuk diharapkan bagi seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental sejak dia lahir.
Tapi guys, pada tahun 1975, sumber dana untuk perawatan Jenny sudah habis, dan akhirnya memaksa dia kembali kepada ibunya. Tapi sayangnya ibu dari Jenny ini meninggal dunia pada tahun 2003, dan setelah itu dia pun ditempatkan di panti asuhan dewasa di California. Si Jenny ini sempat beberapa kali pindah panti asuhan karena dia tidak diperlakukan dengan baik guys. Ada pihak panti asuhan yang pernah memukul Jenny gara-gara dia muntah. Dan akhirnya karena perlakuan kasar ini, dia mengalami kemunduran yang hebat. Semua kemajuan yang pernah dia dapatkan, yang pernah dia capai karena dirawat, hilang guys. Bahkan dia ini tidak mampu untuk berbicara lagi. Kasian banget kan? Terus bagaimana dengan John, kakak Jenny? Asal kalian semua tahu penyiksaan yang dilakukan oleh si Clark, bapak kedua anak ini, masih terus membayangi hidup John. Pada tahun 2008, John ini mengatakan kepada ABC News, "Aku merasa kadang-kadang Tuhan mengecewakanku. Mungkin juga aku yang mengecewakannya." Dia juga mengatakan bahwa aku mencoba berusaha menghilangkan Jenny dalam pikiranku karena aku merasa malu kepadanya. Tapi aku senang karena dia sudah ditolong. Begitu yang dikatakan oleh John. John ini guys terakhir kali bertemu dengan Jenny pada tahun 1982 dan pada akhirnya kehilangan kontak dengan ibunya. Dia tinggal di Ohio dan juga sudah menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Pamela. Tapi pernikahan John ini hancur, berantakan. Dan juga anaknya Pamela menjadi pecandu obat-obatan. John juga menderita penyakit diabetes dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2011. Sementara Pamela meninggal pada tahun 2012 dan tidak pernah bertemu dengan tantenya, Jenny. Sekarang kehidupan Jenny tidak banyak diketahui guys. Orang-orang hanya tahu bahwa dia tinggal di sebuah panti asuhan khusus orang dewasa di California. Sekarang dia menjadi sebatang kara karena semua anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Kisah yang dialami oleh Jenny ini guys bukanlah sebuah kisah yang bahagia. Karena dia berpindah dari situasi yang kejam ke situasi yang kejam lainnya. Tapi kita semua bisa berharap dimanapun dia berada, semoga dia bisa menemukan kegembiraan dan menemukan dunia baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kalian tahu nggak, kalau dalam cerita rakyat Arab, Jenny adalah jin yang dipenjara di dalam botol, dimana ketika dia dibebaskan, dia bisa mengabulkan permintaan. Tapi Jenny Willy tidak bisa mengabulkan sebuah permintaan seperti yang dilakukan oleh Jenny in the Bottle. Mungkin sebenarnya Jenny ini benar-benar tidak pernah dibebaskan. Nah guys, itulah kisah dari Jenny Willy, sosok gadis yang menjadi korban isolasi dari lingkungan selama 13 tahun yang tentunya memberikan dampak yang sangat buruk dalam kehidupannya. Kita doakan saja kalau dia ini masih hidup, semoga dia diberikan kebahagiaan selama hidupnya. Dan aku juga berharap semoga kisah dari Jenny Willy ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk peduli dengan lingkungan kita. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yodi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.